Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Hot News bersama saya, Arya Pradana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masyarakat Indonesia yang melakukan pinjaman pada layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau Pay Later telah mencapai 28,05 triliun per September 2024. Nilai tersebut berasal dari industri perbankan dan multifinance yang menyediakan layanan BNPL. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan posisi per Agustus 2024 sebesar 26,37 triliun. Untuk BNPL oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 140,40% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi 8,24 triliun dengan NPF growth sebesar 2,60%. Kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK lainnya (OJK), Agusman dalam konferensi pers hasil rapat R3 OJK dikutip Sabtu 2/11. Sementara itu, kredit BNPL di industri perbankan terus mencatat pertumbuhan yang tinggi per September 2024. Bagi bibit kredit BNPL tumbuh 46,42% YoY menjadi 19,81 triliun dengan total jumlah rekening 19,80 juta. Terkait aturan BNPL, Agusman menegaskan masih dalam kajian mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL. Selanjutnya, penjualan iPhone yang terkendala. iPhone 16 belum bisa dijual di Indonesia karena terkendala aturan dari pemerintahan. Kementerian Perindustrian Kemenperin mengatakan bahwa iPhone 16 masih ilegal untuk diperjualbelikan ke Indonesia. Status ilegal ini diberikan untuk iPhone 16 lantaran iPhone atau Apple belum memenuhi komitmen tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berupa realisasi investasi. Aturan legislasi penjualan iPhone 16 pun turut disorot oleh media luar seperti Bloomberg dan GSM Arena. Dalam artikel yang dirilis GSM Arena pada Senin 28/10 disebutkan bahwa iPhone dilarang dijual di Indonesia karena komitmen Cupertino untuk mendanai lebih dari 1,71 triliun atau 190 juta dolar untuk fasilitas penelitian dan pengembangan lokal tak terpenuhi. Berdasarkan angka terbaru, Apple sejauh ini telah menginvestasikan 1,48 triliun yang memaksa Kementerian Perindustrian Indonesia untuk memblokir penerbitan sertifikasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI untuk perangkat iPhone dan Apple Watch Series 10, ditulis GSM Arena dalam artikel berjudul Indonesia Ban Sale and Use of iPhone 16 Series. Pihaknya kemudian menyoroti data penjualan ponsel pintar Indonesia yang tahun ini mengalami kenaikan dari kuartal pertama. Meskipun dari datanya pasar iPhone di Indonesia tak sebesar negara lain di Asia seperti Cina, namun kebijakan seperti ini dinilai akan lebih merugikan konsumen lokal dibandingkan dengan membantu perekonomian. Selanjutnya dari Bandung, Satreskrim Polres Sukabumi menetapkan tersangka lainnya yaitu berinisial AS alias T, 39 tahun, dalam kasus promosi situs judi online di media sosial TikTok @satbor86. Sebelumnya Gunawan alias Satbor ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Ia merupakan TikToker dengan ratusan ribu pengikut. Salah satu joget yang khas dilakukannya bersama warga lainnya yaitu beras habis live solusinya. Dengan itu ia mendapatkan saweran dari orang-orang di TikTok. Kapolres Sukabumi AKP Saminan mengatakan tim unit 2 Tipiter Satreskrim Polres Sukabumi melakukan patroli dan menemukan tersangka AS yang bertindak sebagai host mempromosikan situs judi online di akun TikTok Satbor86 secara siaran langsung. Promosi dilakukan setelah akun Satbor86 menerima gift atau saweran dari akun situs judi online. Kami menemukan bukti kedua tersangka secara sadar mendistribusikan konten bermuatan perjudian kepada publik. Ini adalah tindak pidana yang tidak bisa ditoleransi, ujar Saminan saat konversi pers Senin 4/11/2024.
Kapolres mengatakan petugas menemukan rekaman yang menunjukkan AS mempromosikan situs dengan antusias di hadapan penonton. Tindakan tersebut disinyalir sebagai bentuk terima kasih atas hadiah dari akun yang terkait dengan situs tersebut. Sedangkan G sebagai pemilik akun Satbor 86 tidak berupaya mencegah promosi judi dalam siaran langsung tersebut. Ia menegaskan kasus tersebut menunjukkan adanya upaya terselubung untuk mengiklankan judi online di tengah masyarakat. Kami berkomitmen untuk memberantas segala bentuk perjudian online di wilayah hukum kami, katanya Samian. Samian pun menambahkan barang bukti yang disita 2 unit ponsel, buku rekening, pakaian yang digunakan saat siaran, serta peralatan streaming seperti tripod dan speaker. Kedua tersangka dijerat pasal 45 ayat 3 JO, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang IT serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga 10 miliar.